Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Problematika setiap orang yang dipanggil atau dipilih Tuhan adalah seringkali tidak jauh dari apa yang namanya penolakan. Setiap orang yang merasa dipanggil atau dipilih Tuhan seringkali memunculkan suatu pertanyaan dalam dirinya, yakni kenapa saya? Kenapa harus saya? Dan kenapa bukan orang lain? Ini juga muncul dalam bacaan pertama yang kita dengarkan bersama. Amos juga mengatakan ketika Tuhan mengutusnya, Amos pun mengatakan, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya peternak dan pemungut buah ara hutan." Tapi Tuhanlah yang meneguhkan setiap panggilan dia. Hal-hal inilah yang juga muncul dalam kehidupan kita, termasuk dalam ketika kita menjalani panggilan sebagai orang-orang Katolik, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa setiap orang yang dipanggil atau dipilih mengarahkan pertanyaannya kepada penolakan, yakni kenapa saya, kenapa harus kita, kenapa bukan orang lain? Karena setiap tugas panggilan tidaklah menjadi sebuah tugas yang mudah. Apalagi ketika kita ditugaskan oleh Tuhan untuk senantiasa membawa kabar gembira dalam dunia ini. Kalau tugasnya mudah, tentu tidak ada penolakan dalam kehidupan kita. Tapi karena tugasnya tidak sesuai dengan keinginan kita terkadang, dan juga tidak semudah yang kita bayangkan, maka penolakan pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi problematika itu ketika orang dipanggil atau dipilih Tuhan dijawab dengan jelas seperti apa yang disampaikan dalam Injil yang kita dengarkan bersama. Tuhan memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Hal yang harus kita punyai ketika kita menjadi orang yang dipanggil atau dipilih Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah melulu pada pertanyaan kenapa kita, melainkan kita mengarahkan kepada sebuah sikap, yakni ketaatan, pasrah kepada kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid menerima tugas perutusan mereka dan juga akhirnya diberikan perlengkapan oleh Tuhan untuk senantiasa mampu melaksanakan tugas dan juga mewartakan kabar gembira. Injil pada hari ini menunjukkan kepada kita apa makna ketaatan dalam menghadapi tugas perutusan. Bukan lagi bersungut-sungut akan keadaan yang kita hadapi, bukan lagi bersungut-sungut akan hal-hal yang menimpa kita, melainkan kita taat dan melihat hal-hal yang bisa terjadi di kemudian hari. Saudara-saudariku terkasih, hal ini sama seperti yang kita hadapi saat ini pada masa pandemi ini. Seringkali ketika menghadapi kesulitan di depan kita terkait dengan virus COVID ini, baik itu terkait dengan saudara-saudari kita yang terkena virus ini, ataupun kita yang juga mengalami dampak akibat PPKM, ataupun kita tidak mampu berjalan kemana-mana sehingga segala sesuatu dibatasi, seringkali yang ada dalam hidup kita, kita memaki hal-hal tersebut. Kenapa harus saudara kita yang kena? Kenapa harus kita yang kena padahal protokol kesehatan sudah begitu ketat kita lakukan? Kenapa harus saya yang dikorbankan dengan saya tidak bisa kemana-mana padahal yang lalai adalah orang lain? Padahal virus COVID ini menerpa orang lain, tapi kenapa dampaknya juga kepada kita yang tidak terkena? Hal-hal itu sering sekali muncul dalam kehidupan kita. Kita bersungut-sungut, kenapa ini terjadi? Kenapa segala sesuatu menjadi tidak mudah? Segala sesuatu menjadi sangat-sangat sulit. Tapi di sini kita kembali diingatkan, daripada kita sibuk memaki kegelapan, marilah kita menyalakan cahaya lilin untuk menerangi sekitar kita. Bukan lagi kita sibuk untuk mencari siapa yang salah, kenapa ini semua bisa terjadi, tapi mari sama-sama seperti halnya murid Kristus kita taat, melaksanakan kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Saat ini kita juga harus taat seperti apa yang disampaikan oleh seruan pemerintah. Kita coba untuk bersama-sama mentaati protokol kesehatan yang dibuat. Dan juga kita taat anjuran pemerintah baik PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Dimanapun itu, memang sangat-sangat sulit, sangat-sangat tidak mudah bagi kita semuanya. Tapi ketika itu yang bisa kita lakukan, kita melaksanakan tugas kita sebagai murid-murid Kristus yang berziarah di dunia ini. Sehingga kita mampu memaksimalkan peran kita
bukan lagi seperti orang-orang yang bersungut-sungut akan suatu panggilan, melainkan sebagai seorang murid yang tentu dipercaya oleh Tuhan kita mampu dengan taat melaksanakan tugas kepada sesama kita. Saudara-saudaraku terkasih, ketaatan adalah modal utama ketika kita menjalani proses perutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita taat, maka kita pun mampu diajak untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama kita. Lalu, apa itu kabar gembira kepada sesama yang bisa kita wartakan di dunia sekarang ini? Saudara-saudaraku terkasih, kabar gembira jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal besar yang bisa kita lakukan untuk sesama, hal-hal luar biasa yang mengubah dunia, melainkan kabar gembira adalah sebuah hal kecil yang memang kita lakukan dengan kasih yang besar bagi sesama kita. Hal-hal kecil yang senantiasa bisa kita lakukan siapapun kita, dimanapun kita berada. Kita masih bisa menyebarkan kabar-kabar baik dalam kehidupan kita. Kita bisa saling mendoakan saudara-saudari kita yang mungkin pada hari ini atau pada kesempatan ini terkena virus COVID. Kita saling mendoakan. Ada yang bisa kita bantu dengan segala kelemahan kita, mungkin dengan hal-hal terkecil. Tetangga kita mengalami COVID, kita bantu memberikan makanan ataupun sembako ataupun hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Hal-hal ini memang terlihat kecil, tapi terasa sangat besar bagi yang sangat membutuhkan. Dan inilah peran kita sebagai murid Kristus di dunia ini. Kita bukan hanya hidup untuk kita sendiri, melainkan untuk sesama yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, semoga dalam Ekaristi hari Minggu ini kita semakin disadarkan akan peran kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah dipanggil. Semoga kita senantiasa taat dan mampu mewartakan kabar gembira. Dan semoga dalam setiap keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi bersama, kita tetap memiliki harapan dengan taat pada Tuhan dan tetap mau berbagi kasih kepada sesama meski melalui hal terkecil sekalipun. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap perjalanan dan panggilan hidup kita saat ini dan menyertai kita untuk mewartakan kabar baik melalui hal-hal yang bisa kita lakukan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semuanya.